Assalamualaikum Pak Ripan, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang, Bu Mia. Eh, Bolehkah saya meminta waktunya sebentar, Pak? Oh, tentu saja boleh Bu Mia. Oke, silahkan Bu Mia. Ada apa? Baik Pak, terima kasih. Maaf sudah mengganggu waktunya. Tidak apa-apa, tidak terganggu sama sekali Bu Mia, santai sajalah. Ada apa Bu Mia? Kelihatannya serius sekali ini. Iya nih Pak, saya ingin bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi. Belakangan ini saya resah sekali dan ingin mendapat solusi atas keresahan yang saya alami ini, Pak. Baik, eh, Bu Mia, semoga saya dapat membantu ya apa kesulitan yang dialami oleh Bu Mia. Oke Bu Mia, nah coba Bu Mia ceritakan apa sih yang membuat Bu Mia kelihatannya resah? Iya ini Pak Arifan, eh, saya begini ya, suasana belajar yang nyaman itu kan merupakan impian semua guru ya Pak ya. Iya, iya, tentu saja Bu, itu benar sekali. Iya, dengan kondisi kelas yang nyaman, itu guru akan optimal dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Ya, betul sekali. Kalau kondisi kelas tercapai dengan nyaman, maka guru siswa akan menerima pembelajaran secara optimal ya, Bu. Ya, nah begitu Pak Arifan betul sekali. Nah, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Pak Arifan. Ya, bagus sekali, Bu. Eh, ini sangat saya apresiasi ya. Apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut, Bu? Nah, saya ingin menciptakan kondisi atau suasana kelas yang kondusif, Pak Ripan, dan menyenangkan bagi siswa. Memang, bagaimana kondisi sekarang yang Ibu alami ketika pembelajaran di kelas? Nah, begini Pak Ripan, saya itu merasa kewalahan gitu ya, mengatur kondisi kelas. Nah, ketika saya mengajar di kelas 2. Nah, karena ini pertama kalinya saya mengajar di kelas tingkat bawah. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya itu saya mengajarnya tingkat kelas atas, yaitu kelas 5 Pak Ripan. Oh, begitu. Berarti ini kali Ya. pertama Ibu mengajar di kelas bawah ya, Bu? Pasti Ya, akan terasa sulit ya? iya Pak Ripan, ini pertama kali, jadi saya mungkin agak kesulitan gitu ya. Nah, ketika pembelajaran di kelas 2 itu, suasana di kelas itu kurang kondusif Pak Ripan. Anak-anak yang super aktif, kemudian kadang sulit dikondisikan ya Pak ya, sehingga itu membuat pembelajaran di kelas itu kurang optimal karena kurang kondusifnya kondisi di kelas itu Pak Ripan. Oh, kalau begitu, kira-kira yang sudah Ibu lakukan nih sebelum-sebelumnya ya, sebelum-sebelumnya agar suasana kondusif dan nyaman agar siswa dapat diarahkan itu seperti apa, Bu? Nah, Eee, saya sudah melakukan beberapa metode pembelajaran ya, Pak Ripan. Saya sudah melakukan beberapa metode, tapi, sampai sekarang itu belum menemukan, metode yang benar-benar efektif itu untuk diterapkan di kelas bawah, khususnya untuk di kelas saya di kelas 2 gitu, Pak Ripan. Iya. Kemudian yang menjadi tantangan Ibu nih dalam mencapai tujuan tersebut seperti apa? Bisa diceritakan? Hmm, iya seperti ini Pak Rifan, saya itu masih kesulitan gitu ya untuk mengendalikan siswa yang suka mengobrol dengan temannya. Nah, sehingga ketika saya menerangkan atau ketika saya pembelajaran, itu kadang ada beberapa siswa yang sukanya itu mengobrol dengan temannya. Kemudian ada beberapa siswa juga yang di samping ada yang mengobrol, ada yang diam juga yang rapi, tapi ada juga yang suka berlarian di kelas Pak Ripan pada saat pembelajaran berlangsung. Iya, kadang anak kelas 2 mah seperti itu ya, Bu. Iya, Kemudian, ya apa yang, eee, kali ini Ibu butuhkan nih untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Boleh mhm, diceritakan? iya.
eh, saya itu membutuhkan strategi gitu Pak ya, strategi untuk bisa mengendalikan siswa yang suka mengobrol dengan temannya dan berlarian di kelas. Jadi saya berharap bisa membuat strategi gitu Pak. Iya, baik. Mungkin ini sebagai gambaran aja ya, Bu. Mari Ya, kita membahas strategi-strategi untuk mengendalikan siswa yang suka mengobrol dengan temannya dan kadang susah diatur ya Bu kalau siswa kelas iya, 2 itu di dalam kelas itu ya Bu. iya, iya Ya, benar sekali Pak. ya seperti itu. Mungkin strategi pertama yang perlu Ibu laksanakan menggali penyebab siswa tersebut melakukan contoh suka mengobrol atau suka berlari-larian di kelas ya pada saat pelajaran berlangsung. Nah, itu ya yang pertama. Kemudian, apakah karena mereka tidak memahami materi pembelajaran yang Ibu ajarkan, Iya. atau apakah mereka merasa bosan? Terus, apakah karena mereka ingin menarik perhatian dari Ibu? Karena mungkin kan kalau anak usia dini ya Bu, kelas 2 itu ingin dipuji, terus haus akan perhatian, haus akan kasih sayang ya Bu, seperti Iya, itu. betul sekali Pak Ripan. Ya, jadi kalau untuk penanganan kelas bawah dengan penanganan kelas atas itu pasti berbeda sekali ya Pak ya. Nah, di sini juga saya harus memahami gitu ya. Saya pikir eh, karena mereka itu mungkin kurang memahami pelajaran mungkin. Dan juga ada juga dilihat ada perasaan mungkin bosan ya, bosan dengan Ya, pembelajarannya atau juga mungkin dengan eh, suasana kelasnya gitu. Jadi membuat mereka ngobrol dengan teman ataupun berlarian di kelas. Ya saya pikir itu bisa dari tidak memahami pelajaran atau mungkin juga merasa bosan gitu iya, pembelajaran di kelas Pak Rifan. iya, iya. Jika demikian Bu, mungkin Ibu perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa Bu. Iya iya Pak. Ya, ya. Kemudian Iya Ibu juga bisa menggunakan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi agar siswa tidak merasa bosan gitu Bu. Karena kan kalau misalkan metodenya itu hanya itu saja, iya siswa itu cenderung bosan diajar teh kieu wae gitu kalau dalam bahasa iya Sunda iya ya Pak. Bu. Seperti Iya itu gitu. iya iya betul sekali Pak. Itu kita itu harus menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi ya, juga agar menarik siswa juga di kelas, jadi tidak ngobrol ataupun tidak berlarian di kelas. Iya Nah, seperti mungkin itu. itu bisa menjadi sebuah apa ya variasi di kelas dan mungkin saya akan mencobanya gitu, Pak. Baik Bu. Selain itu, gini ada juga Bu. Ibu juga Ya. perlu memberikan penguatan positif kepada siswa Bu yang Oh, gitu. suka Hmm. Yang suka ngobrol ya, mengobrol, Pak ya. ya, agar siswa itu tidak tidak mengobrol gitu. Iya. Kemudian bisa juga memberikan pujian atau penghargaan Mhm. kepada siswa yang diam dan sering kurang mendengar ketika ibu sedang menjelaskan pembelajaran. Beri misalkan ketika ibu menerangkan materi A, coba tanya yang siswa yang pendiam itu, coba jelaskan. Ketika dia memberikan jawaban atau memberikan tanggapan, coba kasih apresiasi yang lebih Iya. oleh ibu supaya meningkatkan uh, rasa percaya diri siswa tersebut gitu Bu. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya akan mencoba melakukannya ya, Pak Irfan. Ya, ya. Baik, syukurlah Bu kalau sudah ada gambaran atas penjelasan permasalahan yang Ibu hadapi. Nih, selanjutnya kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut?
Nah, saya kan sudah memiliki gambarannya, beberapa gambaran itu tentang strategi yang akan saya lakukan di kelas gitu Pak ya. Saya sudah memiliki gambaran setelah obrolan ini juga. Nah, mengenai penanganan dan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka mengobrol dengan temannya itu ataupun yang berlarian di kelas ya Pak ya. Saya akan Ya. mencoba lebih memahami gitu ya, lebih memahami karakteristik tiap anak-anak itu ya, tiap anak-anak di kelas 2 dan juga salah satunya juga bisa dari perbaikan model pembelajaran di kelas agar pembelajaran di kelas itu kelihatan nyaman dan juga kondusif gitu Pak. Iya, itu ide yang sangat bagus Bu Mia. Iya, Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat mengajar dengan nyaman dan kondusif di kelas ya Bu, supaya tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu tercapai seluruhnya dan pengetahuan yang Ibu sampaikan kepada siswa itu merata sampai semuanya ya Bu. iya, amin. Gitu. Terima kasih ya Pak Ripan ya untuk waktunya sudah mau mendengarkan permasalahan saya di kelas. Sekarang saya sudah merasa lega dan juga ada apa semoga kita juga nanti ke depannya menjadi guru-guru yang bisa memberikan pembelajaran yang nyaman dan kondusif di kelas ya Pak ya. Amin, amin Bu, amin. Sama-sama Bu. Baik, saya rasa kita sudah selesai ya Bu untuk hari ini. Iya Pak. Silahkan mungkin pesan saya, Ibu implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti. Itu ya Bu. Iya, iya. Terima kasih ya Pak ya. Saya akan melakukannya juga sampai berjumpa kembali ya Pak Ripan. Ya, mangga sama-sama Bu Mia, silahkan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.